Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Chen Ping telah melihat binatang fantasi asal yang besar itu. Aura asal yang menakutkan tadi memancar dari binatang fantasi asal yang besar itu. Ada begitu banyak binatang fantasi asli sekarang, dan ada satu yang sangat besar. Chen Ping juga mengerutkan kening. Mengandalkan kekuatan mereka berdua, membunuh begitu banyak binatang fantasi asli hanyalah sebuah lelucon. Tolong, tolong. Liu Yue dan tiga lainnya berlari mati-matian di depan, semua orang dalam keadaan malu, menghindari serangan dan menyerang. Jalankan ke depan, Chen Ping, apa yang harus kita lakukan? Melihat begitu banyak binatang fantasi asli, ada juga binatang fantasi asal seukuran gunung kecil, Li Meiyan. Sedikit panik, lari, apa lagi yang bisa kulakukan? Chen Ping mengambil Ji Meiyan dan mulai berlari menuju bagian luar tiang. Hantu asal itu mengejar mereka dari dekat, terutama binatang hantu asal yang sangat besar. Bumi berguncang dengan setiap langkah yang mereka ambil, dan seluruh tanah leluhur bergetar. Pada saat ini, Taizu di aula tanah leluhur perlahan membuka matanya, dia juga perhatikan pergerakan aneh di tanah leluhur. Bagaimana orang-orang ini bisa memprovokasi pria menakutkan itu? Bukankah ini mencari kematian? Setelah Taizu selesai berbicara, dia perlahan menutup matanya lagi. Chen Ping menarik Ji Meiyan dan berlari mati-matian ke depan, sementara Ji Yue dan tiga lainnya juga mengejar mereka. Di belakang mereka ada binatang fantasi asli itu. Apa yang terjadi? Apa ini? Ji Meiling berada di puncak bukit, mengikuti Ji Yun untuk mencari beberapa senjata ajaib, ketika dia tiba-tiba merasakan getaran di tanah leluhur, dan mau tidak mau melihat ke arah getaran tersebut. Kakak kedua, apa yang terjadi? Apakah ada monster besar di tanah leluhur ini? Sepertinya aku mendengarnya. Raungan monster itu datang. Ji Yun bertanya pada Ji Meiling. Aku tidak tahu, meskipun ada, mereka adalah binatang fantasi asal, seharusnya tidak ada pergerakan sebesar itu. Ayo kita lihat. Li Meiling membawa Ji Yun dan menuju ke tiang gunung. Setelah merasakan keterkejutannya, anak-anak lain dari keluarga Ji juga bergegas ke sini, ingin melihat apakah ada harta karun yang akan muncul di tanah leluhur ini. Tak lama kemudian, puluhan keturunan keluarga Ji berkumpul di pintu masuk tiang gunung, namun tidak ada yang berani masuk untuk mencari tahu. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya apa yang terjadi di tiang gunung, dua sosok tiba-tiba terbang keluar dari tiang gunung. Kedua orang ini adalah Chen Ping dan Ji Meiyan, dan mereka juga melarikan diri dengan cara yang agak malu. Saudari, Tuan Chen, mengapa Anda ada di sini? Melihat Chen Ping dan Ji Meiyan, Li Yun sangat terkejut. Dia tidak menyangka Chen Ping akan mengikuti Ji Meiyan ke tanah leluhur keluarga Ji. Ji Meiling pun terkejut dan berkata, "Kak, ternyata kamu sudah lama memasuki tanah leluhur, dan kakak tertuaku bertanya saya untuk menemukannya. Anda punya waktu setengah hari. Berhenti membicarakannya sekarang, cepat keluar dari sini, itu terlalu berbahaya." Ji Meiyan menarik Ji Meiling menjauh ke kejauhan, Chen Ping juga memanggil Ji Yun untuk meninggalkan pintu masuk tiang gunung. Jika monster fantasi asli itu keluar, siapa yang bisa menolaknya? Getarannya menjadi semakin kuat, dan kemudian Li Yue dan mereka bertiga juga bergegas keluar dari tiang gunung. Namun, ketika mereka bergegas keluar, monster fantasi asal terus mengaum di belakang mereka, dan tidak ada monster fantasi asal yang meninggalkan tempat itu. Kol gunung. Bahkan binatang fantasi asal terbesar hanya meraung dan tidak berani melangkah keluar dari gunung. Ketika Chen Ping melihat pemandangan ini, dia tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Mengapa monster fantasi asal ini tidak meninggalkan Kol? Jalan Chen Pingjian. Li Meiyan menggelengkan kepalanya, saya juga tidak tahu, saya hanya tahu bahwa semua binatang fantasi ini ada di tiang gunung ini. Di antaranya, tidak ada tempat lain.
Chen Ping melihat sekeliling dan melihat bahwa selain tiang gunung, ada juga sumber aura asli di tempat lain. Mengapa aura asli dari tempat lain tidak bisa dikondensasi menjadi binatang hantu asli, tapi hanya yang ada di tiang gunung ini yang bisa? Chen Ping menebak pasti ada sesuatu yang istimewa di tiang gunung ini, jika tidak maka tidak akan seperti ini. Terlebih lagi, binatang hantu asli ini tidak dapat meninggalkan tiang gunung. Ada sesuatu di tiang gunung ini yang dapat mengubah nafas asli menjadi binatang hantu. Jika binatang hantu ini meninggalkan tiang gunung, mereka seharusnya tidak dapat mengambil bentuk lagi dan hanya bisa menjadi manusia suasana asli grup. Namun, ini hanya tebakan Chen Ping dan belum bisa dikonfirmasi. Melihat tidak ada bahaya, Chen Ping dan yang lainnya kembali ke pintu masuk kol. Semua orang di keluarga Li memandangi gunung kecil binatang fantasi asal dengan ketakutan di wajah mereka. Untungnya, binatang asal ini. Binatang hantu tidak bisa meninggalkan kol, jika tidak, orang-orang ini akan menderita. Sial, aku beruntung aku berlari kencang, kalau tidak aku akan binasa di sini. Asteris tanah rusak macam apa ini di keluarga Jimu, sehingga ada binatang fantasi orisinal yang begitu besar. Qin Jing menyeka keringat dingin di dahinya dan mengeluh kepada Ji Yue dan Ji Meizhen. Ji Yue dan Li Meizhen melirik Qin Jingyu dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi mereka sudah memarahi orang ini beberapa kali di dalam hati mereka. Jelas sekali dia bersikeras untuk memasuki gua, dan jelas sekali dia bersikeras merekrut Hagi, monster hantu besar dalam game ini, tapi sekarang dia hampir mati, namun dia menyalahkan orang lain. Tepat ketika semua orang melihat binatang fantasi asal di depan mereka, binatang fantasi asal yang besar itu mendesis. Roar, sepertinya memprovokasi semua orang. Jika monster fantasi asal sebesar itu bisa dibunuh, pasti ada banyak aura asal. Chen Ping melihat binatang fantasi asal yang besar itu dan merasa sedikit bersemangat di dalam hatinya. Namun, dengan kekuatannya saat ini, saya tidak tahu apakah dia bisa membunuh binatang fantasi asal yang besar ini. Jika tidak ada monster fantasi orisinal lainnya, Chen Ping dapat mencobanya. Tapi sekarang ada banyak monster fantasi asal lainnya di dalamnya. Jika Chen Ping masuk saat ini, dia pasti akan mati. Sekarang alangkah baiknya jika kita bisa memancing monster fantasi asal kecil itu pergi. Tapi siapa yang akan mengambil risiko untuk memancing monster fantasi asal kecil itu pergi? Chen Ping melirik kelusinan anggota keluarga Ji. Orang-orang ini pasti tidak akan membantu. Lagi pula, mereka belum membuka ruang asal. Tidak akan ada keuntungan sama sekali jika mereka masuk untuk memancing binatang fantasi asal. Mungkin ada bahkan menjadi bahaya. Tapi dengan Ji Meiyan, Ji Meiling dan Ji Yun, Chen Ping sedikit khawatir untuk mengusir monster fantasi asal kecil itu. Akhirnya, Chen Ping mengarahkan pandangannya pada Ji Yue dan yang lainnya. Karena mereka juga memasuki tiang gunung untuk membunuh binatang fantasi asal, seseorang pasti telah membuka ruang asal, atau bahkan menyadari asal-usulnya. Jadi Chen Ping ingin mencari ketiga orang ini untuk bekerja sama, tetapi Chen Ping mematahkan lengan Qin Sanyun. Tahukah Anda jika orang dari istana barbar raksasa ini akan bekerja sama dengan Anda? Tapi dia melihat cara Qin Jingyu memandang binatang fantasi asli dan menebak bahwa orang ini juga ingin membunuhnya. Binatang fantasi asal-usul yang besar itu. Chen Ping memberitahu Ji Meiyan dan yang lainnya tentang idenya, tetapi mendapat tentangan. Tidak, Ji Yue dan Ji Meizhen sama sekali tidak bisa dipercaya. Jika kita bekerja sama, kita mungkin tidak bisa membunuh monster fantasi asal, dan kita semua akan menderita karena tangan beracun mereka. Li Mian langsung keberatan. Bekerja sama dengan mereka sama saja dengan bunuh diri. Ji Meiling juga keberatan. Bagaimanapun, mereka berselisih satu sama lain. Bagaimana mungkin mereka bisa bekerja sama sekarang? Namun, Ji Yun merenung sejenak dan berkata, sebenarnya, bukan tidak mungkin untuk bekerja sama dengan mereka.
Hanya dengan cara ini kita dapat berharap untuk membunuh binatang fantasi asli. Saya bisa membicarakan masalah ini. Bagaimanapun, saya punya tidak ada hubungannya dengan mereka, dan mereka masih ingin memenangkan hati saya. Yah, mungkin kita bisa bekerja sama. Ketika Chen Ping mendengar bahwa Li Yue dan Ji Meizhen benar-benar ingin memenangkan hati Ji Yun, mungkin masih ada harapan untuk kerja sama ini. Jadi dia berkata, Ji Yun, pergilah dan bicara. Jika kita bisa bekerja sama, biarkan mereka menaikkan persyaratannya. Oke, Li Yun mengangguk, lalu berjalan menuju Ji Yue dan Ji Meizhen. Saudara laki-laki kedua, saudara perempuan ketiga. Ji Yun berjalan mendekat dan berteriak. Ketika Li Yue melihat Ji Yun datang mencarinya, dia langsung berkata dengan gembira, "Kakak keenam, ada apa?" "Kakak kedua, kulihat kamu juga telah memasuki gunung ini. Apakah kamu juga membuka ruang asal atau menyadari asal-usulnya?" Ji Yun bertanya. "Tidak, kami hanya mengikuti Tuan Tai masuk. Dia membuka ruang asal, jadi kami berharap dengan membunuh binatang fantasi asal, kami dapat dengan cepat memahami asal-usulnya." Ji Yue berkata jujur. Ji Yun melirik Qin Jingyu, lalu berkata, "Kakak kedua, ada begitu banyak binatang fantasi asli yang menjaga pintu masuk. Terutama ada monster fantasi asal yang sangat besar di pintu masuk, kami khawatir kami tidak akan bisa masuk sama sekali. Saya pikir mengapa kita tidak berkumpul dan bekerja sama untuk menemukan cara mengubah makhluk fantasi besar asli itu menjadi makhluk baru." Terbunuh. Petik 1. Selama aku membunuh monster fantasi asal mula yang besar, kurasa aku akan bisa memahami asal-muasalnya. Bagaimana cara bekerja sama? Ji Yue tertegun. Mari kita bergabung, masuk dan menarik binatang fantasi kecil asal itu ke sisi lain, lalu biarkan Tuan Chen. Majulah dan bunuh binatang fantasi asal yang besar itu. Sejujurnya, Tuan Chen telah menyadari beberapa kemampuan. Meskipun dia hanya berada di alam fusion tingkat ke-8, ledakan kekuatannya tidak sebanding bahkan dengan para biksu alam Bojie. Saya pikir dia membunuh sumber besar itu. Binatang hantu, tidak akan ada masalah. Li Yun berkata pada Ji Yue. Ketika Li Yue mendengar ini, dia menatap Qin Jingyu. Lagi pula, dia tidak bisa membuat keputusan. Hanya di sini Qin Jingyu berkata. Akhir kata, Qin Jingyong sudah mendengar lamaran Ji Yun, sebenarnya dia selalu ingin membunuh binatang besar itu. Binatang fantasi asli, tetapi kekuatannya tidak memungkinkan. Jika kita bergabung sekarang, ini akan menjadi kesempatan bagus untuk membunuh binatang fantasi asal yang besar. Pertemuan. Tuan Qin, lihat lamaran saudara keenamku. Li Yue bertanya dengan hati-hati. Yah, menurutku lamaran ini bagus. Mengenai konflik dan kebencian antara satu sama lain, kita dapat yakin untuk saat ini dan membunuh binatang ajaib besar ini. Qin Jingyu mengangguk. Dia juga ingin menyadari asal-usulnya dengan cepat. Jika dia benar-benar dapat membunuh sumber asal yang besar ini, Anda pasti tidak akan memiliki masalah dengan asal. Kakak keenam, karena Qin Gongxi setuju, kita bisa bekerja sama. Ji Yue berkata kepada Ji Yun. Li Yun mengangguk, lalu kembali ke Chen Ping, dan memberitahu janji kerjasama pihak lain. Chen Ping melihat pihak lain setuju, jadi dia mengambil Ji Yun dan berjalan. Tetapi saudari Li Meiyan dan saudara-saudari Ji Yue bertemu itu semua wajah dingin, tidak ada yang peduli dengan siapapun. Namun, Qin Jingyu melirik Chen Ping, Anda ingin membunuh asal-usul besar binatang fantasi asli. Jika kita harus bergabung bersama, seperti halnya binatang buas fantasi asal kecil itu, biarkan orang lain menarik. Itu benar. Ya, Chen Ping setuju tanpa ragu-ragu. Dia tidak takut bahwa Qin Jingyu melakukannya. Bahkan jika dia membunuh asal-usul besar binatang fantasi asli, apa yang akan dia lakukan jika dia tersedot olehnya? Pada akhirnya, Chen Ping banyak diserap. Lagi pula, ruang asal Chen Ping tidak terbatas. Qin Sof melihat bahwa Chen Ping setuju begitu cepat, sepertinya sedikit terkejut.
Tetapi karena Chen Ping juga setuju, tidak ada yang bisa dikatakan. Chen Ping dan Qin Jingyu sudah siap, dan kemudian berjalan ke pegunungan. Asal-usul fantasi yang sangat besar dari fantasi itu bis berteriak, dan kemudian cakar besar ditembak ke arah keduanya. Chen Ping berteriak, dan Xin Longcai di tangannya muncul seketika. Qin Jing tidak lagi nyaris tidak mengepalkan, dan ada sepasang palu batu besar secara instan di tangannya. Dua orang meluncurkan serangan terhadap binatang buas fantasi yang besar, satu di sebelah kiri dan kanan.